warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Selamat pagi, senang sekali rasanya saya Mona Ratuli bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Di mana pada hari ini Anda bisa mencurahkan isi hati Anda apabila Anda mempunyai masalah. Semoga suasana hati saya yang ceria hari ini bisa mengobati hati Anda. Dan pada pagi hari ini yang menjadi teman curhat Anda tentunya bukan saya saja. Karena selalu hadir seorang Ustadz yang akan memberikan Anda nasihat atau mungkin kata-kata bijaknya untuk bisa menenangkan hati Anda. Dan pada hari ini Ustadz yang sudah hadir kayaknya suasana hatinya juga ceria seperti saya ya. Ustadz Wijayanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wid? Alhamdulillah aman terkendali. 86. Sudah siap ya Pak Wid ya untuk insyaallah. menerima Iya, curhat dari kita pemirsa hadir Antv untuk, di ya. rumah. Dan langsung saja sebelum kita buka telepon di 021-8511-836, kami sudah mendapatkan curhat, tapi Anda masih bisa mengirimkan SMS terus ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan seperti biasa. Dan masih menunggu email Anda juga di cbu@an.tv. Sebelum kita menerima telepon sambil menanti penelpon yang masuk juga, Pak Wid sudah ada yang curhat. Kemarin sudah ada penelpon yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf juga. Kemarin kita nggak bisa menerima semuanya. Nah, pada hari ini kita juga akan membahas salah satu penelpon yang masuk kemarin, yaitu Mbak Mitra. Assalamualaikum Mbak Mitra, selamat pagi. Semoga Anda mendengarkan di rumah ya. Usia 19 tahun di Kalimantan Selatan. Mbak Mitra ini masih usia 19 tahun sudah divonis dokter bahwa penyakitnya sulit untuk disembuhkan nih Pak Wid. Bahkan usianya katanya nggak akan panjang lagi. Kalau kayak gini kan menyikapi hidup juga jadi agak sulit. Udah gitu jadi kurang semangat, ingin melakukan banyak hal juga kayaknya terbatas. Gimana nih Pak Wid untuk menuju ke sabarnya gimana? Ya, pertama bahwa hidup dan mati itu adalah otoritas dan hak prerogatif Tuhan. Hanya Allah yang tahu pasti tentang kehidupan dan kematian kita. Di dalam surat Luqman ayat terakhir ayat 34 ditegaskan langsung bahwa kematian itu bukan kuasa manusia. Manusia tidak tahu kapan mati dan di mana akan mati. Sebab kalau manusia tahu di mana mati, bahwa Mona itu akan mati di Jakarta mulai besok pindah ke Jogja. Nanti malaikat Israel mau nyari kemana ini. Mau dicabut kok nggak ada, ternyata pindah ke Jogja. Dan dokter juga bukan satu kuasa mutlak. Kadang-kadang dokter yang memvonis lebih mati duluan daripada yang divonis. Itu sangat mungkin. Kematian bisa menjemput kita di mana saja. Bisa kita lihat di tsunami tadi, bisa di enak-enak makan sate langsung mati juga ada, di tempat tidur langsung mati ada. Tetapi yang penting adalah bukan kapan kita matinya, tetapi bagaimana usaha kita sebelum mati. Wala tayasu min rohillah, yang penting jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang penting ad-darur yuzal, setiap penyakit itu wajib kita berobat. Berobatnya dengan tiga cara. Satu, kekuatan ilmiah, yaitu kita datangi dokter-dokter ahli. Jadi Mbak Mitra kalau sakit cari dokter-dokter ahli-ahli, bisa tabib, bisa siapapun yang ahli mengenai kedokteran. Kemudian kekuatan alamiah. Obat tidak hanya di apotek, tapi di seluruh alam. Boleh dengan buah naga, boleh dengan kunir putih, boleh apa di alam ini sediakan obat, kalau cocok pasti sembuh. Itu sabda Nabi. Yang ketiga adalah kekuatan ilahiyah. Sangat mungkin dengan doa dan wirid dzikir kita, doa kita itu akan mengubah apa yang seharusnya kita dapatkan bisa dirubah. Bisa berubah dengan ikhtiar dan doa kita ini. Yang penting tetap berobat. Lah yang penting juga kita doa. Allahumma rzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kematian kita kematian yang baik. Gitu kepada aja. Mbak Mitra yang terdengar putus asa di saat menelpon, semoga Anda bisa cepat sembuh dan semoga Anda bisa melanjutkan hidup terus ya. Ya, kemudian pokoknya mati hidup itu di tangan Tuhan. Jadi, baik. Selanjutnya saya ada pertanyaan yang bisa singkat saja nih Ustadz. Benar nggak dari Mbak Yulia di Bekasi, benar nggak kalau sakit itu karena dosa-dosa atau karma, misalnya suka ngelawan orang tua sih jadi sakit gitu misalnya gitu. Kalau karma tidak, tetapi sebab akibat berjalan. Misalnya karena dia ngebut maka tabrakan misalnya. Karena dia tidak hati-hati maka dia jatuh. Itu bisa. Karena dia boros jadi dia jadi miskin. Itu miskinnya karena dia pola hidupnya konsumtif, itu bisa. Tapi kalau karma, kalau orang tuanya tukang cukur, anaknya jadi gundul, tidak seperti itu. Kalau sakit kan biasanya suka digituin, dulu suka ngelawan sih. Bisa, tetapi memang ada anjuran-anjuran moral. Kalau kita sering sakit, suruh banyak sedekah, karena sedekah bisa menolak 70 balak. Satu sedekah bisa menolak 70 balak, kalau nggak punya uang dengan
tamar dengan segelas air kalau nggak punya senyum. Senyum saja sudah sedekah. Berikutnya yang lebih penting lagi adalah bahwa kenapa orang itu jadi sakit di sini. Di sini kan dikatakan kenapa jadi sakit adalah pasti ada sebab-sebab yang menjadikan dia sakit. Bahwa dosa itu dibalas untuk umat akhir zaman tidak sekarang, tapi di akhirat. Maka koruptor-koruptor itu kadang-kadang hidup enak karena memang balasannya nanti di akhirat. Baik, kepada Mbak Yulia di Bekasi semoga bisa menjadi pencerahan untuk Anda. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan hadir kembali setelah menjelang azan subuh berikut ini. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan kami tidak bosan-bosan menantikan curhat Anda di 021 8511 836. Silahkan mencurahkan isi hati Anda. Semoga setelah ini Anda bisa lebih lega dan insya Allah justru bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya. Silahkan Anda bisa menelpon sekali lagi ke 021 8511 836. Bisa SMS juga ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Insya Allah kami menantikan telepon dan SMS Anda. Kemudian masih bisa mengirimkan email ke jbu@an.tv. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa, Mbak? Siapa di mana? Dengan Mira di Kerinci Jambi, Bu. Ya, oke, Ya, di Jambi ya. ya. Silahkan Ya, curhatnya Mbak ya. Mira. Assalamualaikum Mbak Mona, Ustadz Wid. Waalaikumsalam. Mira. Masanya saya berencana akan menikah ya. Alhamdulillah. Akhirnya. Dengan seseorang yang insya Allah telah saya yakini dari segi agamanya. Alhamdulillah. Ya. Yang jadi permasalahannya orang tua calon saya ini telah setuju. Ya sudah. Tinggal langsung kan. Yuk. Tetapi belum mengizinkan anaknya untuk menikah. Gitu. Alasannya? Tunggu 3 tahun lagi. Tunggu 3 tahun lagi. Ada Masih alasan. sekolah atau gimana nih Mbak Mira? Atau belum cukup umur atau masih balita Bukan, atau sudah cukup umurnya sekarang 26 tahun. Ya. Dia sudah berusaha untuk menjelaskan hal itu kepada orang tuanya, tapi mereka tidak mau menerima karena pengaruh eksternal dari keluarga itu, keluarga besar. Setuju tapi disuruh tunggu 3 tahun lagi. Mungkin iya. masih harus sekolah lagi nggak Mbak Mira? Enggak, udah tamat sekolah, udah kerja oke. sekarang. Ya. Ya, Kan baik. hadis menyegerakan untuk menikah. Iya, Jadi pertanyaannya, apakah calon saya ini boleh maju tanpa izin orang tuanya? Iya. Pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah maslahat menjalankan rumah tangga dalam jarak jauh untuk sementara? Gitu. Ya. Oke, baik Mbak Mira coba dijawab ya. Iya, Ya. makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Gimana Ustadz? Pertama, ya. Setuju sih, ini tapi 3 tahun lagi deh. Ya, gitu. pertama alasannya harus jelas secara syar'i. Kedua, tentang sebetulnya ada cara lain yaitu dengan hitbah. Hitbah ini adalah masa jadi tunangan. Jadi sudah resmi atau sudah dilamar tapi nanti akan dilangsungkan resepsinya tunggu 3 tahun atas alasan tertentu. Cuman hitbah ini jangan terlalu lama. Aku nikahi 3 kamu. tahun juga kayaknya kelamaan terlalu dong, lama, Ustaz. karena kenyataannya itu menunda-nunda nikah itu akan banyak mengakumulasi dosa. Minimal dia ada zina-zina hati lah paling tidak, karena biasanya apalagi model sekarang orang yang nikah padahal sudah ada calon tapi nggak segera nikah, diisi dengan masa pacaran. Pacaran tidak melanggengkan pernikahan, tidak menjamin sakinah. Pacaran itu mengakumulasi dosa. Semakin lama pacaran semakin banyak dosanya. Biasanya pacaran model sekarang mulai KNPI itu, mulai kissing, necking, petting dan seterusnya itu. Boleh nggak Sehingga- si calon dari Mbak Mira ini Boleh, maju karena sebelum sebetulnya dapat bisa saja, persetujuan dari karena orang tua? prinsipnya laki-laki itu tidak perlu wali. Laki-laki itu datang sendiri naik becak sudah, maharnya apa, mahar juga murah. Walau dengan khotam min hadid, walau dari cincin besi. Jadi aku nikahi kamu Mira dengan mas kawin sekrup gitu ya sudah boleh. Kalau cincin besi kan sekrup aja boleh. Kok tega Artinya banget sih secara prinsip Ustadz? hukum. Cuman masalahnya nikah itu menggabungkan antar keluarga, maka harus cari kompromi, cari ridhonya. Karena kita nanti nikah bukan berarti terus individu terindividu ketemu di jalan langsung dinikahi, tidak. Tetapi juga antar keluarga ini harus dinikahkan. Sebenarnya boleh-boleh aja sih Iya. nekat, tapi kan keluarga juga Iya, nanti karena takutnya di ada atas masalah hukum gitu itu ya ada Ustadz. kemaslahatan. Jadi boleh saja nikah itu tanpa wali karena laki-laki nggak perlu wali. Tapi akan lebih baik kalau bahwa karena yang dinikahkan keluarga, ya cari kompromi keluarganya. Kemudian bagaimana kalau nikah jarak jauh tadi? Nikah itu menggabungkan, maka idealnya juga bersatu.
Alah, apa artinya nikah? Wong nikah juga untuk keturunan, masa bisa di SMS langsung hamil? Kan nggak bisa juga. Tapi kalau dalam kondisi tertentu memang ada satu hambatan karena mungkin masalah kerjaan, mungkin karena masalah ekonomi atau masalah yang lain, masalah tugas yang belum bisa diselesaikan, maka itu tidak ada masalah. Yang penting komitmennya jelas. Ya, seperti saya juga kadang-kadang jarak jauh, 3 hari. Pak Wid ini dari Jogja loh, Iya, jadi jarak makanya jauh anak juga saya sama bilang keluarga saya ya. Bang Toyib karena nggak pernah pulang katanya gitu. Baik, Oke. pemirsa di rumah kalau Anda punya masalah, mungkin yang seperti Pak Wid Iya. tadi bilang, sama masalahnya dengan Pak Wid masih bisa telepon ke 021 8511 836 dan bisa SMS juga ke 9123. Sudah ada penelpon yang masuk? Ya baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Dari Widya, Bu, Mbak, Jakarta. Maaf bisa agak besar lagi suaranya Ibu? Oh iya. Dengan Ibu Widya. siapa maaf? Dari Widya, Jakarta. Ibu Dia ya? Iya. Widya. Ya baik, Ibu Widya, silakan Ibu ya. Widya. Widya Yanto, ya. Ini mau tanya. Mau berapa jawab, Ibu? persenkah nafkah yang merupakan keharusan yang harus diberikan dari penghasilan suami Ah. kepada istri dan anak-anaknya? Hmm. Kalau satu lagi boleh nggak? Iya, iya. ah. Kalau bila istri yang memiliki harta warisan dari orang tuanya, Ah. berapa bagiankah hak suami dan anak-anaknya bila ia meninggal? Oke, Iya. baik kalau yang nafkah dari suami masih agak kurang jelas, Ibu maksudnya persentasenya berapa besar diserahkan kepada istri atau mungkin gimana nih Ibu, bisa diperjelas lagi? Maksudnya dari keseluruhan yang dimiliki dari penghasilan suami, berapa persen yang harus Diserahkan untuk kepada istri ya? menafkahi anak-anak dan Iya. Baik Ibu Iya. Widya, terima kasih atas Ya. pertanyaan Terima Anda, kasih. insya Allah setelah ini ada Assalamualaikum. solusinya ya, Waalaikumsalam. Pertama memang nafkah itu wajib, yaitu berkaitan dengan basic need, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan itu basic need. Kalau suami itu dia bisa makan kok dia tidak memberi makan kepada keluarganya, itu sebuah kedoliman dan itu kedurhakaan, kemaksiatan. Jadi persentasenya Iya, nggak ada Ustaz? persentasenya tidak ada, sekedar cukup. Sebutuhnya. Kalau dia kurang, maka nanti ada hadis riwayat Muslim, seorang istri boleh mencuri harta suami. Tapi Ini jarang diterangkan. tapinya. Kalau suaminya pelit. Jadi kalau suaminya gonta-ganti handphone, suaminya mobilnya baru semuanya, makan nggak cukup tapi gitu ya, Ustaz? istrinya kurang gizi, makanannya 5K karak kerupuk, kubis sama kangkung aja. Kalau kadang-kadang stereo, sego setengah, tempe separuh. Jadi sampai kurang gizi, nutrisinya kurang, maka boleh ambil itu handphone untuk meningkatkan gizi. Kalau Ini Abu Sufyan itu punya istri namanya Hindun. Hindun ini mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya suka ngambil harta suami saya karena suami itu kaya. Suami saya itu. Suami itu kaya, sedang saya ini makan dan minum saya itu selalu pas-pasan. Maka bolehkah saya ngambil harta itu? Kata Nabi, curilah, colongan kalau gitu. Ya, kamu boleh Kalau kata mencolong, orang Jawa mencuri itu. harta suami itu sepanjang sewajarnya. Untuk basic need, bukan untuk memperbesar kalungnya baru 2 kilo untuk 6 kilo, bukan. Jadi boleh seperti itu. kalau pertanyaan kedua, istri punya harta warisan buat suami berapa itu persen? dapat persennya nanti dibaca surat Al-Anfal ayat 8, 9 sampai 13. Jadi mulai Al-Anfal ayat surat ke-8 mulai ayat 11, 12, 13 itu persen-persenannya lebih jelas. Daripada saya yang jawab nanti ada persen-persen yang keliru, mending Quran saja yang jawab. Nanti Quran di seluruh dunia sama. Karena Quran nggak perlu perjanjian baru, sedang, menengah, nggak usah dijanji-janji sama. Kalau beda itu belinya di Senen itu lepas 2. Jadi prinsip nanti dibaca saja surat Al-Anfal ayat 11, 12, 13 Al-Anfal itu ya, Ustaz ya? jelas-jelas sekali tentang pembagian warisan itu. Baik Ibu Widya, sepertinya sudah jelas sekali, semoga solusinya bisa Anda dapatkan. Dan pemirsa, kami masih membuka line telepon, tetap di 021 8511 836 setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih untuk tetap setia bersama Curhat Bareng Ustadz. Saya Mona Ratuliu dan masih ada Ustadz Wijayanto juga yang siap menerima curhat Anda di 021 8511 836. Silahkan menelpon, semoga saja setelah Anda curhat, hati Anda bisa lebih tenang dan lebih lega dan bisa segera mendapatkan solusinya. Sekali lagi silahkan menelpon ke 021 8511 836. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Halo, sudah masuk? Nggak dikunci? Ayo. Assalamualaikum.
Iya, Ya. sekali lagi Anda bisa telepon ke 021 Cuman perkenalan, namanya bisa tutup. juga kirim Ya. SMS ya Pak Wid ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang masuk dan Ya. insya Allah juga solusinya Halo, akan segera Assalamualaikum. didapatkan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo Ibu. Oh, belum ada, masih Anybody terputus home? lagi. Ya Pak Wid ya, tadi Ya. kita sudah berbicara mengenai Iya. sabar, kemudian bicara juga mengenai nafkah. Iya, Yang suami terakhir istri. nafkah suami istri ya, Iya, jadi nggak ada jadi- presentasenya ya Ustadz ya? Iya, jadi mudah-mudahan Mas Indra tahu bahwa ada kewajiban Saya suami nambah. kepada istri. Iya, Ada gitu. kewajiban, pokoknya Iya, sampai kalau kebutuhan istri rumah tangga kurus kering tercukupi. begini, sampai pengobatan juga selesai-selesai. Saya Ini diet mudah-mudahan- Ustadz, bukan nggak tercukupi. Iya, mudah-mudahan suaminya Mona tahu lah gitu ya. Baik. Ya. Pemirsa, apabila Anda mempunyai masalah apapun, masalah rumah tangga boleh, masalah pribadi boleh, bisnis boleh juga, silahkan ke 021 8511 836. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Santi. Ibu Santi Iya, di Ibu mana Santi Bu di mana, Santi? Bu? Di Jogja. Oh ya, Di Jogja. Oh, tetangganya Pak Wid. Gimana, Baik, Bu? silakan Bu Santi. Iya, ya. Saya kan ibu rumah tangga. Iya, Punya anak 2, yang Iya. 1 23, yang satu 19 tahun. iya, Nah, 9 tahun yang lalu, iya, saya itu 3 bulan sebelum suami saya meninggal, saya ketakutan sekali kalau suami saya itu meninggal. iya. Nah, ternyata 3 bulan kemudian memang meninggal gitu. Ketakutannya tuh ketakutan nggak jelas karena apa atau ketakutan memang dapat firasat suami Anda akan meninggal Bu Santi? Iya, ketakutan kalau diambil. Jadi saya nyariin tukang pijat itu sampai jam 2 malam gitu. Tukang pijatnya ya mau datang pijat suami saya terus. Atau karena memang suami sudah sakit waktu itu? Enggak sakit karena Oke. dia kan Iya. orang pekerja, Pak. Iya. Karena dia kan merangkap Sekwilda, Iya. S92 Sekwilda, serta kepala Depnaker. Oh iya, iya. Jadi ada kesempatan. Terus jam 1 malam itu saya suruh cek kesehatan dokter. Jam 1 malam dokternya juga mau gitu. Iya, iya. Terus? Sampai obat vitamin pun saya sendiri yang masukin ke mulut dia pagi luar dan biasa. malam Iya, gitu. Karena saya merasa ketakutan, takut suami saya tiba-tiba meninggal gitu. Ternyata 3 bulan kemudian memang suami saya meninggal. Baik. Nah, terus sekarang sudah 9 tahun saya merasa anak saya yang 19 itu ketakutan, saya takut diambil lagi gitu loh. Baik, Iya. sekarang muncul lagi ketakutan itu ya Ibu Santi ya? Lagi, Tapi apa kepada itu anak tanda- ibu? Apa itu tanda Iya. dari Tuhan kalau mau Iya. diambil lagi anak saya gitu loh. Iya, iya. Baik Ibu Santi, tetap sabar dan tabah ya, insya Iya, Allah setelah ini ada jalan keluarnya. Terima kasih Ibu Iya. Santi. Iya. Cukup Ibu pertanyaannya Bu? Terima kasih sama-sama Ibu. Luar biasa, Gimana nih, Ibu Ustadz? sudah Ini menjadi berat ibu sekali yang untuk jadi soleh, seorang ibu. istri yang solihah yang luar biasa, sampai jam Alhamdulillah. 1 malam, jam 2 malam bisa sampai nyarikan tukang pijet, nyuapin untuk vitaminnya suami. Ibu sudah tidak salah apapun dan ibu sudah luar biasa. Itu tanda bahwa istri itu nanti akan disuruh masuk surga dari mana pintu yang dia Amin, kehendaki amin ya Rabbal kalau alamin. suaminya ridho atas perlakuannya. Jadi betapa luar biasanya istri yang bisa meridhokan suami. Lalu tentang firasat. Ketakutan ini muncul Ya. lagi Ustadz. Memang ada firasat yang sebagian dari kebenaran, terutama adalah Nabi. Kalau Rasulullah itu mimpinya saja kebenaran, tapi kalau manusia biasa itu tidak berarti itu kebenaran. Karena firasat itu, saya dulu firasatnya mau dapat Mona Bu, tapi nggak dapat juga. Ternyata nggak dapat ya, Ustaz. Karena apa? Karena memang firasat kita bukan sebuah wahyu kenabian. Bahwa firasat akan kematian itu baik, yang penting adalah diisi karena kematian itu tidak tergantung oleh firasat manusia. Jadi malaikat Israel itu datang ke tempat kita masing-masing tidak bergantung pada firasat yang ada. Jadi Kemudian, kali ini bisa jadi saja takut meleset itu ya, tidak Ustaz? beralasan. Ya, tidak beralasan. Bahwa takut akan mati itu semua orang juga takut akan mati, yang penting menumpuk amal. Itaku firasatal mukminin, kata Nabi, kamu hati-hatilah terhadap firasat mukmin. Itu yang dimaksud adalah firasat yang berkaitan dengan kalau kamu berbuat jahat pada orang mukmin, maka orang mukmin itu punya firasat yang tidak baik. Maka kadang-kadang firasat itu juga 1/46 dari kebenaran. Tapi itu bukan sebuah kebenaran. Karena kita bukan nabi, bukan rasul. La nabi ba'dah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, itu nabi palsu. baik. Jadi jangan cari wahyu di
Wah, Iya. berendam di sungai enggak dapat wahyu, Oke. dapat wahyu nih di sana Baik, ya. dan pertanyaan dari Ibu Santi, seorang ibu yang luar biasa dan istri yang luar biasa tadi sekaligus penutup perjumpaan kita. Ya, yang Semoga penting Anda bisa tetap lebih didoakan tabah. saja itu. Iya. Anaknya didoakan kebaikan Baik, saja. pemirsa. Mudah-mudahan husnul khotimah semuanya ya. Amin. Pemirsa, semoga Anda masih bisa menyaksikan kami lagi besok. Apabila Anda ingin curhat belum ada waktunya, besok kami akan hadir lagi. Pak Wid, terima kasih banyak atas Sama-sama. kehadirannya. Mohon Besok maaf hadir bila lagi Pak Wid ya. sedikit. Insya Allah ya. Dan pemirsa, jangan dulu beranjak dari layar Antv karena setelah ini ada topik pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.